Pulau Bali adalah pulau dari segala keindahan alam dan kekayaan budaya yang ada di Indonesia yang paling mendunia dan menjadi salah satu tujuan wisata teratas di seluruh dunia. Bali tak hanya banyak diminati oleh wisatawan domestik, namun juga sebagian besarnya banyak dikunjungi turis-turis dari mancanegara. Dan di antara ratusan juta turis mancanegara yang datang ke Bali, terdapat satu turis yang memiliki kisah menarik dalam liburannya di Bali yang mengubah hidupnya. Saat turis wanita bermata biru bertemu dengan pria berdarah biru, pangeran dari kerajaan di Bali, dan menjalani lika-liku perjalanan hidup mereka bersama dalam suka, duka, dan pengorbanannya. Dan kisahnya ini ternyata juga dialami pada putranya, kala pangeran tampan keturunan Bali Australia ini bertemu dengan seorang turis yang sedang berlibur di Bali. Turis itu adalah seorang wanita muslim yang juga artis ternama di Indonesia, yang akhirnya berlabuh di kehidupan keluarga kerajaan Ubud Bali, hingga menggelar pernikahan agung dengan persiapan yang luar biasa sesuai tradisi, yang kemudian menarik perhatian para media asing untuk meliputnya. Namun di sisi lain justru ada seorang putri dari kerajaan Ubud Bali ini yang terpaksa harus menanggalkan gelar putrinya. Ikutilah kisah nyata antara cinta, budaya, dan air mata keluarga kerajaan Ubud Bali ini selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, Membuka Jendela Dunia. It was quite difficult. I remember having to lock myself in my room. Can you imagine I'm doing gardening on the street? We need 2.5 tons of pigs. This is made from pig's fat and satay. I'm not going to be number one wife and have number two wife. I'll be the ex-wife. And even Balinese women don't like sharing. We're rebels. This is my destiny as well. I basically lose my title and I'm not a part of the family anymore. Pulau Dewata Bali. Pulau yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah satu-satunya pulau di Indonesia yang merajai pariwisata di seluruh dunia. Hingga TripAdvisor menobatkan Bali sebagai destinasi wisata teratas dunia pada Maret 2017. Dan diakui oleh para wisatawan dunia bahwa Bali adalah tujuan utama teratas di dunia, sesuai yang dinobatkan oleh Traveler's Choice pada Januari 2021. Kekayaan dari keindahan alam dan kekayaan budayanya yang sangat kuat menjadi pesona yang sempurna yang mampu memikat para turis mancanegara untuk datang ke pulau ini. Termasuk salah satu turis asal Australia ini, seorang gadis berusia 23 tahun yang memiliki kisah menarik dalam liburannya di Bali yang ternyata mengubah hidupnya. Jane Gillespie, kelahiran tahun 1954 ini adalah seorang gadis asal Sydney, Australia. Ia adalah putri dari mantan agen intelijen Inggris, Letnan Kolonel Rollo Gillespie, yang tinggal di Australia setelah pernikahan keduanya dengan sang ibu dari Jane. Hidup di salah satu kota terbesar dan modern di Australia yang merupakan ibu kota dari New South Wales ini, Jane menempuh pendidikannya hingga gelar sarjana psikologi anak dan menjadi guru taman kanak-kanak di Sydney. Pada tahun 1972, Jane pergi berlibur bersama teman-temannya dan Bali adalah tujuan liburan mereka. Bali memang sangat populer di Australia sebagai tempat wisata utama sebagian besar warga Australia. Dan wisatawan Australia merupakan wisatawan dari mancanegara dengan jumlah terbanyak yang berlibur di Bali selama ini.
Bahkan sebagian besar wisatawan Australia ini tidak cukup sekali untuk memilih Bali sebagai tujuan wisatanya. Mereka sering berkali-kali, bahkan puluhan kali berkunjung ke Bali di setiap liburannya, termasuk bagi Jane. Setelah ia berlibur dengan teman-temannya di Bali, ia kemudian kembali berlibur ke Bali pada tahun 1977. Kali ini ia berlibur dengan keluarganya. Dan ketika liburannya kali ini, ia bertemu dengan seorang pria bernama Cokordaraka Kertiasa, atau dikenal dengan panggilan Cok Iba. Pria yang lahir pada 29 September 1954 ini adalah pangeran dari keluarga kerajaan Ubud Bali. Ia adalah anak bungsu dari istri ke-10 ayahnya. My name is Cokordaraka Kertiasa. I was the youngest in my family. My father, I heard from my oldest half sister, he had about 10 wives. Raka grew up with 10 mothers and numerous siblings and things. Of course, I only grew up with one mother and one brother. Saat mereka bertemu, Jane tidak tahu bahwa Cokordaraka adalah seorang pangeran. Yang ia tahu hanyalah ia jatuh cinta pada pria asal Bali ini, yang ketika itu ia menjadi sutradara teater anak-anak. Dan begitu pula sebaliknya. Pria berdarah biru ini telah jatuh hati pada wanita bermata biru ini. That's a long time love story. It's destiny, yeah, in English, destiny. Yeah. Sejak pertemuan pertama mereka di sebuah kafe di daerah Seminyak, hubungan mereka berkembang ke arah lebih serius dengan memutuskan untuk menikah. Namun kabar ini tak lantas menjadi kabar bahagia bagi keluarga Cokordaraka, karena keluarganya berharap ia bisa menikah dengan sesama bangsawan dari keturunan kerajaan. Sementara bagi keluarga Jane, mereka menyambutnya. Hanya saja keluarga Jane tidak menyangka bahwa liburan keluarganya ini mengantarkan putrinya Jane pada tambatan hatinya. My father was fine about it. Actually, I remember him saying, well, you know, thank God he's not Australian. Akhirnya, setahun kemudian pada tahun 1977, mereka pun menikah. Dan pernikahan ini menjadi berita besar yang menarik perhatian berbagai media asing untuk meliputnya. Pernikahan mereka digelar sesuai adat istiadat dan protokol istana kerajaan, dan upacara pernikahan secara agama Hindu. Setelah mereka menikah, Jane mendapatkan gelar kerajaan dan berganti nama menjadi Putri Chro Asri Kertiasa, dan mereka tinggal di Puri Ubud. Puri adalah tempat tinggal para bangsawan keturunan keluarga raja-raja Bali. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Jane benar-benar berusaha keras beradaptasi dengan budaya yang jauh berbeda dari daerah asalnya. Cokordaraka sangat sabar dalam mengajarkan istrinya. Ia juga sering meminta maaf pada keluarganya tiap kali sang istri melakukan hal yang tidak sesuai tradisi atau aturan kerajaan. It was quite difficult. I remember having to lock myself in my room sometimes. He had a lot of apologising to do to his family, I suppose, for me. The biggest challenges were our own cultural differences and expectations, I guess. Kebahagiaan Chro Asri dan Cokordaraka semakin lengkap dengan lahirnya anak pertama mereka, pangeran kecil tampan yang diberi nama Cokoda Gede Mahatma Putra Kertiasa, atau lebih dikenal dengan panggilan Cokde. Walaupun mereka tinggal di istana,
Namun belum ada aliran listrik saat itu, hingga memunculkan kekhawatiran Jero Asri akan perkembangan dan pendidikan putranya di desa terpencil yang dinilainya masih primitif. We didn't have electricity, we didn't have running water, refrigeration, telephones. It was a very tiny village. Primitive, I guess, for them when they saw the conditions that we would be living in. Akhirnya mereka pindah dan tinggal di Australia untuk membesarkan dan memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Kini mereka memiliki 3 anak, 2 pangeran tampan. Putra kedua mereka bernama Cokoda Bagus Dwi Santana Kertiasa atau sering dipanggil Cokus. Dan anak ketiganya, putri cantik bernama Cokoda Srimaya Kertiasa. Selama hidup di Australia, Cokoda Raka harus merelakan gaya hidup kerajaannya. Ia terpaksa melakukan pekerjaan sebagai tukang kebun dan pelayan untuk menghidupi keluarganya. Itu adalah bentuk pengorbanan sang pangeran demi keluarga kecilnya. You imagine I'm doing gardening on the street, in Australia. And that's really big fight. When you grow up mentally, it's painful. And you have to face it until you pass it. And that kind of exercise, you really need it. You have to feel the pain. But after that pass, next time it's no problem. If I do gardening, I'm fine. If not, I'm also fine. Dan selama mereka tinggal di Australia, Cokoda Raka dan Jero Asri selalu menyempatkan pulang ke Bali bersama ketiga anaknya setiap setahun sekali. Dan rupanya 2 putranya sangat mencintai Bali. Mereka merasa lebih nyaman dan lebih memilih Bali. When you're born here, they bury your placenta. And there's a saying that Balinese are a type of people who find it very hard to move abroad. It's because your placenta is buried here. Akhirnya ketika anak-anaknya remaja beranjak dewasa, mereka pindah dan menetap di Bali. Namun tidak untuk putri bungsunya. Chokmaya lebih mencintai Australia dan lebih memilih tinggal dan melanjutkan pendidikannya di Sydney. There's just such a difference between what's acceptable for a young woman to do within the Western culture and within the Indonesian culture. There's also a little bit of prejudice because you're half Asian, and so it's kind of difficult to deal with. You never know exactly where you fit in and exactly where you're accepted. Kini kehidupannya di Bali, Cokoda Raka Kertiasa adalah anggota DPRD dari Partai Golkar, seorang penulis dan seorang pelukis. Dan selain menjadi kepala keluarga kerajaan, ia turut mendirikan Yayasan Trihita Karana, sebuah yayasan nirlaba yang dibentuk untuk mengembangkan potensi masyarakat Bali melalui pendidikan dan aksi sosial. Ia juga menjabat sebagai Ketua Bali Heritage Trust dan Ketua Komunitas Adat. Nowadays, they often also have to consult with me because I've been living in the West. That's give me some new perspective, in the modern time, without losing the essence of our culture. Cokoda Raka juga memiliki bisnis perhotelan mewah yang turut dikelola oleh putra pertamanya, Chokde. Sebelum Chokde memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di Australia sesuai minatnya, untuk mendalami naturopathy dan homeopathy, yakni merupakan sistem pengobatan dengan pendekatan holistik yang menggunakan modalitas nutrisi, olahraga dan pengobatan herbal, dan sistem pengobatan alami yang menggunakan unsur-unsur alam untuk menyeimbangkan kesehatan tubuh. Dan kisah cinta sang ayah juga dialami oleh putra keduanya, Cokus.
Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Kisah cinta sang ayah juga dialami oleh putra keduanya, Chokus. Chokus adalah pendiri dan pemilik restoran dan rumah teh yang sangat populer yang didirikannya bersama sang ibu di daerah Seminyak, di mana tempat ini sangat dikenal oleh turis-turis asing, yang rata-rata mereka ingin melihat dan berkenalan dengan keluarga kerajaan Puri Ubud Bali yang berhubungan dengan darah Australia, yang banyak diberitakan oleh media asing. Dalam menjalankan usahanya ini, Jero Asri dan Chokus sering dibantu istri dari putra pertamanya, Wiwid Maharani, seorang wanita Katolik yang dipinang Jogde dan mengikuti adat istiadat kerajaan dan menjalankan berbagai upacara secara Hindu. Chokus, pria berusia 29 tahun saat itu, yang telah tinggal di istana keluarga kerajaan di Ubud dan hidup sebagai pemeluk Hindu ini, sangat mencintai olahraga selancar. Selain hobi dan pekerjaannya sebagai fotografer, Chokus banyak menghabiskan hari-harinya untuk berselancar di garis pantai Bali. Dan ketika berselancar itulah, ia bertemu dengan seorang wanita berparas cantik eksotik bernama Happy Salma, ketika Happy sedang berlibur di Bali bersama teman-temannya. Happy Salma adalah artis Indonesia yang cukup diperhitungkan di dunia akting, seperti membintangi sinetron televisi dan film, juga aktif berperan di dunia seni teater. Namun Chokus sama sekali tidak tahu bahwa Happy Salma adalah seorang selebriti, karena ia mengaku tidak banyak menonton siaran televisi Indonesia. Dari pertemuan itu kemudian hubungan mereka berkembang menuju ke arah yang lebih serius, yakni untuk menikah. After that, things got a bit more serious. Yeah. Dan pada tanggal 3 Oktober 2010 ditetapkan sebagai tanggal pernikahan mereka dengan 2.500 undangan. Sebelum pernikahan berlangsung, keluarga kerajaan ini melakukan sejumlah persiapan yang luar biasa untuk pernikahan sang pangeran yang akan diselenggarakan di Puri Ubud. Ubud adalah daerah di Bali yang disebut sebagai pusat kebudayaan Bali, dan keluarga kerajaan dipandang sebagai pemelihara agama Hindu yang dihormati secara luas. Dan sebanyak 86,6% penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Kabar pernikahan sang pangeran ini disambut gembira oleh masyarakat di sana yang sangat dikenal kuat dalam menjalankan adat istiadat dan budaya gotong royongnya. Most of this donation and the workers is also all volunteer. So that's how our tradition to keep the culture alive. Nervous for my wedding. Excited too, and yeah. Sekitar 67 desa secara sukarela sibuk mempersiapkan persembahan mereka untuk pernikahan anggota keluarga kerajaan ini. Persembahan yang membutuhkan berhari-hari dalam pembuatannya, karena persembahan ini terbuat dari bahan-bahan makanan seperti diantaranya daging babi dan sate, hingga hiasan janur payung yang terbuat dari lemak babi. Karena persembahan yang didekor dengan hasil yang secantik mungkin merupakan bentuk penghormatan yang akan dihargai oleh para dewa dan leluhur mereka. Spirituality is an integral part of life here. It's just a part of daily life. Undangan pernikahannya pun memang tak seperti pada umumnya, seperti dari kertas. Karena undangannya dalam bentuk sajian berbagai makanan
dan salah satu ciri khas utamanya adalah sate babi. Sehingga mereka membutuhkan mobil besar untuk membagikan undangan dalam bentuk sajian berbagai makanan ini ke alamat-alamat para undangan. We need 2.5 tons of pigs. They have to count also the stick of the satay. For high priest, it should be 22 stick. For the more important person, then becomes 16 stick. Then becomes recognized how important the person who is sending the food. Dalam persiapan menjelang pernikahan ini, putra pertama mereka, Chokde, berperan sebagai supervisor untuk mengawasi dan memastikan semua persiapan dapat berjalan dengan lancar. Yeah, that could be a problem. This man is the rain stopper. I guess the unseen world. There's all sorts of other things that he can see that we can't see. Yeah. Yeah, the sun just came out. Sun's coming out. Saat calon pengantin pria sibuk menerima persembahan dari penduduk desa yang akan ditampilkan di istana untuk hari pernikahan, sementara calon pengantin wanita, Happy Salma, tengah stres dan menangis. Wanita Muslim asal Sukabumi, Jawa Barat ini berjuang untuk memahami ritual yang terkait dengan pernikahan kerajaan Bali dalam 2 upacara yang panjang. They just bring in this, so like a decorative offering. They've been making that for a few days, and this is made from pig's fat and satay. Pedicure, manicure. Wedding in Indonesia, not only married with the man like me and with Chokus, but I'm married with the all family. Like Chokus married with me, he married to my family too. Happy and nervous. Namun sang ibu calon mertua selalu ada di sampingnya untuk menguatkan Happy. Karena Jero Asri tahu betul apa yang sedang dirasakan Happy Salma, karena ia pernah mengalami hal yang sama saat menikahi Cokraka dengan budaya yang berbeda. Because I know what it's like then, I want to be there for her. Begitupun yang pernah dialami oleh Wiwit, istri dari Chokde yang dulunya beragama Katolik, yang juga harus berjuang memahami dan belajar budaya dan agama yang sama sekali tidak ia ketahui sebelumnya saat akan menikah dengan Chokde. I'm from Catholic family. When I moved to Bali and then hang out with him, got a Balinese boyfriend, and he's Hindu, and my family kind of thought, he's Hindu. I used to work chiropractor clinic in Kuta. He was one of the patients. Got a broken heart, so I had to fix it. Dan Wiwit membantu Happy Salma untuk memberikan kursus kilat padanya. I'm so lucky I have her. I remember in my high school, Bali is still different, and they really have strong personality, and they really have a strong energy. So I still learn. Pagi itu, hari pernikahan pun segera berlangsung beberapa jam lagi. Happy Salma tampak menangis. Ia merasa gugup dan bercampur bahagia. This is my destiny as well. Pasangan pengantin ini kemudian dirias untuk upacara pertama pernikahan dengan pakaian tradisional yang sederhana untuk mengikuti upacara pernikahan secara Hindu yang dilanjutkan menyelesaikan sejumlah ritual yang berpegang teguh pada tradisi.
Kemudian pengantin ini mengenakan pakaian pengantin mewah khas kerajaan Bali. Dan untuk yang satu ini, tampaknya pengantin wanita yang terlihat lebih berat dari pengantin pria yang dilengkapi keris pusaka kerajaan. Karena pengantin wanita harus memakai hiasan kepala emas kuno dengan berat 3 kg. So heavy. It's so heavy and I don't know. I can't see the mirror. In the life of the palace, so each palace will have almost like an armory of different krises been handed down by different generations. There's a very mystical, very magical element to the kris story, so don't be surprised if someone tells you that it flew in a window or popped out of the ground. So these types of things happen at certain times in Bali. That's probably something that we learnt from our father. The traditional accepted thing to do is to marry within the same class, someone from the same regional palace or the neighbouring palaces. If a royal marries a royal, you get carried on the shoulders of your helpers. But if you marry someone who's not from the royal family, you have to walk. So we've all walked. We're rebels. Lebih dari 2.500 orang menghadiri acara pernikahan agung keluarga kerajaan Ubud Bali ini, termasuk para diplomat dan sejumlah teman-teman selebriti Happy Salma. Juga tentunya dihadiri keluarga Muslim Happy Salma. Karena Happy Salma adalah seorang selebriti, acara pernikahan mereka pun terhenti sejenak untuk melakukan konferensi pers dengan para awak media Indonesia yang tengah menunggu lama untuk dapat mewawancarai Happy Salma terkait hari bahagianya. I never think of her as a celebrity. She's just, well, now my daughter-in-law. Dan pada 16 Oktober 2010, pernikahan Happy Salma dengan Chokus berlanjut di kediaman orang tua Happy Salma di kawasan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, secara adat Sunda. Pernikahan ini dilaksanakan secara sederhana, hanya keluarga dan kerabat dekat, serta teman-teman selebriti Happy Salma. Dan sebelum dua acara pernikahan mereka yang digelar di Bali dan Sukabumi, Jawa Barat, Chokus dan Happy Salma telah meresmikan pernikahan mereka di Sydney, Australia di bulan sebelumnya, yakni pada 18 September 2010. Saat ini Joko Daraka bersama Jero Asri masih dan akan selalu menjaga budaya dalam kekuatan cinta mereka. Well, a lot of people had said to him, oh, well, you know, that's okay, you can have her, but, you know, get a real wife too, a Balinese wife. If he wanted to have another wife, that was fine, but he couldn't have two. I'm not going to be number one wife and have number two wife. I'll be the ex-wife. And even Balinese women don't like sharing. I never talk about it. I never also think about it. Sementara putra mereka, Jokde, telah bercerai dengan Wiwid yang telah memiliki seorang putra yang kini telah berusia remaja. Dan menikah lagi dengan Meriana Kertiasah. Mereka kini telah memiliki anak. Jokde kini menjadi praktisi homeopati terkenal setelah lulus dari Australian College of Natural Medicine
dan dari University of New England, Australia. Ia juga mengantongi gelar diploma dari Advanced Diploma of Homeopathy dari Australian College of Natural Therapists, Sydney, dan melakukan praktik selama 3 tahun di sana, dan kembali tinggal di Bali. Ia kini telah memiliki laboratorium dan klinik, juga memiliki produk kesehatannya sendiri yang terbuat dari bahan-bahan alami. Jokde juga memiliki perusahaan teh di Australia, karena menurutnya teh memiliki banyak khasiat, salah satunya menurunkan kolesterol. Sang ahli herbal ini menegaskan bahwa kehidupan yang paling baik adalah kehidupan yang kembali ke alam. Sementara Chokus dan Happy Salma, mereka hidup bahagia di Bali dengan 2 anaknya. Seorang putri bernama Jokoda Sri Kinandari Ketiasah yang lahir pada 2 April 2015, dan seorang putra bernama Jokodra Ngurah Raidaru Ketiasah yang lahir pada 2 September 2018. Selain masih sesekali menjalani pekerjaannya sebagai aktris, Happy Salma kemudian menjadi pengusaha perhiasan, aksesoris etnik, Tulola Jewelry, dengan memberdayakan bantuan para perajin lokal Bali. Dan ia juga menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Asia pada tahun 2020, versi majalah Tatler Asia, bersanding dengan Nicholas Saputra dan Andy Noya, tokoh-tokoh dari Indonesia. Sementara putri bungsu, Jokoda Sri Maya Ketiasah, memiliki kisah yang berbeda, di mana ia harus menanggalkan gelar putri kerajaan Ubud. Sejak remaja, ia mendapatkan banyak tekanan karena ia adalah keturunan kerajaan Ubud Bali. Statusnya sebagai putri kerajaan mengharuskan Chokmaya untuk menikah dengan pria yang memiliki kasta kerajaan. She does get a lot of pressure from other people. Everybody trying to match her up with their son, or she just gets really tired of the pressure. Namun putri cantik ini lebih memilih untuk tetap tinggal dan bekerja sebagai jurnalis kuliner di Sydney, Australia setelah menyelesaikan pendidikannya. Kemudian ia jatuh cinta pada pria Australia bernama Marcus, hingga mereka akhirnya menikah pada 31 Januari 2016. Dan pernikahannya itu telah menjadikan Chokmaya tak lagi memiliki gelar putri kerajaan Ubud Bali, karena ia tidak menikahi pria keturunan kerajaan. If I marry outside of the royal family, I basically lose my title and I'm not a part of the family anymore. Walaupun Chokmaya dengan sang suami dan putranya yang tinggal di Australia tak lagi memiliki gelar putri, namun baginya Bali tetaplah selalu menjadi bagian dalam hidupnya selama ini. The most important in Bali is the concept of balancing. Balance doesn't mean stagnancy. Balance is moving. That's life. Kisah nyata K-Channel kali ini referensi dari The Royal Wedding Bali Style Real Stories, The Daily Telegraph, The Sydney Morning Herald, The Tick Health, Tatler Asia Magazine, dan cumi-cumi.com. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K-Channel.